high network liquidity. Banyak orang berpikir, kalau Pi sudah punya harga, berarti bisa dijual kapan saja. Padahal tidak sesederhana itu. Dalam market yang nyata, ada satu hal yang jauh lebih menentukan daripada harga. Likuiditas. Disinilah sebagian besar kesalahpahaman dimulai. Karena harga bisa terlihat jelas di layar. Tetapi kemampuan untuk benar-benar menjual, tidak selalu mengikuti. Dan masalahnya menjadi semakin besar, ketika semakin banyak Pi masuk ke mainnet melalui proses migrasi yang terus berjalan. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Pi bisa dijual, tetapi, apakah pasar benar-benar siap menyerap jumlah yang terus bertambah itu tanpa mengubah nilainya secara drastis. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan sekadar sistemnya, tetapi kesiapan market itu sendiri. Definisi dasar liquidity. Likuiditas sering dipahami secara sederhana sebagai kemampuan untuk menjual. Selama ada harga, dianggap pasti bisa dilepas kapan saja. Padahal dalam sistem market yang sebenarnya, definisinya jauh lebih spesifik. Likuiditas adalah kemampuan pasar untuk menyerap transaksi, tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Artinya, bukan sekadar apakah aset itu bisa dijual, tetapi seberapa besar volume yang bisa dijual, tanpa menekan harga turun secara drastis. Disinilah perbedaan mendasar mulai terlihat. Sebuah aset bisa saja memiliki harga yang terlihat jelas. Transaksi mungkin sudah pernah terjadi. Angka mungkin sudah terbentuk. Namun itu tidak otomatis berarti bahwa seluruh kepemilikan bisa direalisasikan pada harga yang sama. Karena setiap penjualan selalu berinteraksi dengan kondisi pasar saat itu. Dengan jumlah pembeli yang tersedia. Dan dengan kapasitas pasar untuk menyerap transaksi tersebut. Jika kapasitas itu terbatas, maka setiap tambahan tekanan jual akan langsung mempengaruhi harga. Inilah alasan mengapa harga dan likuiditas tidak bisa disamakan. Harga adalah hasil dari transaksi terakhir. Sementara likuiditas adalah kemampuan pasar untuk mempertahankan harga saat transaksi terus terjadi. Dan tanpa likuiditas yang cukup, harga hanya akan menjadi referensi sementara. Bukan jaminan bahwa nilai tersebut benar-benar bisa diwujudkan dalam kondisi pasar yang nyata. Fakta 1. Harga tidak berarti bisa dijual bebas. Banyak orang berpegang pada satu asumsi sederhana. Jika sebuah aset sudah memiliki harga di market, maka aset tersebut bisa dijual kapan saja pada harga itu. Asumsi ini terdengar logis. Namun dalam praktiknya, market tidak bekerja dengan cara seperti itu. Harga yang Anda lihat saat membuka market, bukanlah jaminan. Angka itu hanyalah hasil dari transaksi terakhir yang terjadi, dalam kondisi tertentu, dengan jumlah tertentu. Artinya, angka tersebut hanya mencerminkan satu titik waktu, bukan kapasitas keseluruhan pasar. Ketika kondisi berubah, harga juga ikut berubah. Jika jumlah penjual meningkat, sementara jumlah pembeli tidak bertambah, maka keseimbangan akan bergeser. Dan ketika keseimbangan itu bergeser, harga akan menyesuaikan. Semakin besar tekanan jual yang masuk ke market, semakin besar pula potensi perubahan harga yang terjadi. Disinilah perbedaan antara melihat harga dan mengeksekusi penjualan menjadi sangat jelas. Melihat harga tidak membutuhkan interaksi dengan market, tetapi menjual selalu berhadapan langsung dengan likuiditas yang tersedia. Dan ketika likuiditas terbatas, tidak semua kepemilikan bisa dikonversi pada angka yang sama. Sebagian mungkin berhasil terjual di harga awal, namun sisanya akan mengikuti kondisi market yang sudah berubah. Sederhananya, bayangkan ada 100 orang ingin menjual, tetapi hanya 10 orang yang siap membeli. Tidak semua bisa menjual di harga yang sama. Inilah alasan mengapa angka yang terlihat di layar tidak bisa dianggap sebagai nilai yang pasti untuk seluruh kepemilikan. Karena harga tersebut hanya berlaku selama market masih mampu mempertahankannya. Fakta 2. Supply terus bertambah. Satu hal penting yang sering tidak diperhitungkan adalah ini. Supply tidak bersifat tetap. Banyak yang melihat jumlah Pi seolah statis. Seolah apa yang ada hari ini akan tetap sama di masa depan. Padahal dalam sistem Pi network, supply terus berkembang seiring proses yang berjalan. Migrasi ke mainnet bukanlah satu peristiwa yang selesai dalam satu waktu. Ia adalah proses bertahap yang terus berlangsung. Setelah migrasi pertama, kini mulai berjalan migrasi kedua. Tahap ini membuka kemungkinan bagi pioner untuk memindahkan tambahan saldo Pi ke mainnet, termasuk bonus dari referral yang telah menyelesaikan KYC. Artinya, ada tambahan supply yang sebelumnya belum masuk ke sistem yang lebih aktif, kini mulai berpindah secara bertahap. Data terbaru menunjukkan bahwa puluhan ribu pioner telah menyelesaikan tahap ini, dan prosesnya masih terus berlanjut.
Yang perlu dipahami di sini bukan sekadar jumlahnya hari ini, tetapi arah pergerakannya. Supply yang masuk ke mainnet bukan berhenti. Ia terus bertambah seiring waktu. Dan setelah proses migrasi dalam skala besar ini selesai, sistem dirancang untuk melanjutkan migrasi secara berkala. Ini berarti, dalam jangka panjang, akan selalu ada tambahan supply yang berpotensi masuk ke dalam ekosistem yang lebih aktif. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih penting. Ketika supply terus bertambah, apakah demand akan bertambah dengan kecepatan yang sama? Karena dalam market, keseimbangan tidak ditentukan oleh satu sisi saja. Ia ditentukan oleh pertemuan antara keduanya. Dan ketika salah satu bergerak lebih cepat dari yang lain, disitulah tekanan mulai terbentuk. Fakta 3. Kedalaman pasar dan realitas pembeli. Dalam market, jumlah aset bukan satu-satunya hal yang menentukan. Yang sama pentingnya adalah, berapa banyak pembeli yang benar-benar siap menyerapnya. Disinilah konsep market depth menjadi relevan. Market depth menggambarkan seberapa dalam pasar mampu menerima transaksi, tanpa mengubah harga secara signifikan. Jika market dalam, transaksi dalam jumlah besar bisa terjadi tanpa banyak mempengaruhi harga. Namun jika market dangkal, tekanan kecil sekalipun bisa langsung menggerakkan harga. Artinya, stabilitas harga tidak hanya bergantung pada asetnya, tetapi pada kapasitas pasar untuk menampung aktivitas jual dan beli. Di titik ini, realita menjadi lebih jelas. Dalam konteks P, jalur menuju market tidak sepenuhnya terbuka untuk semua pihak. Akses terhadap likuiditas masih melalui mekanisme dan tahapan tertentu, dan tidak semua platform dapat beroperasi tanpa proses verifikasi yang sesuai. Akibatnya, jumlah pintu masuk menuju market masih terbatas. Dan ketika jalur terbatas, kapasitas pasar untuk menyerap volume besar juga ikut terbatas. Sekarang jika kita gabungkan dengan faktor sebelumnya, gambaran besarnya mulai terlihat dengan lebih jelas. Supply memiliki potensi untuk terus bertambah melalui proses migrasi yang berjalan. Namun kapasitas market untuk menyerapnya tidak bertambah secara otomatis dengan kecepatan yang sama. Disinilah keseimbangan diuji. Bukan hanya antara jumlah aset dan jumlah pembeli, tetapi antara kecepatan pertumbuhan supply dan kedalaman market itu sendiri. Dan ketika keduanya tidak bergerak seimbang, likuiditas menjadi faktor yang paling menentukan arah berikutnya. Fakta 4. Batasan sistem. Selain faktor market, ada juga batasan yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, dan ini sering tidak terlihat oleh sebagian besar pengguna. Tidak semua Pi yang dimiliki berada dalam kondisi siap untuk diperdagangkan. Sebagian masih berada dalam proses migrasi ke mainnet. Selama belum masuk ke sistem mainnet, Pi tersebut belum benar-benar berada dalam lingkungan yang aktif untuk transaksi. Kemudian ada mekanisme lockup. Pi yang dikunci memang memberikan insentif, tetapi konsekuensinya jelas, aset tersebut tidak bisa masuk ke pasar dalam periode tertentu. Ditambah lagi dengan akses ke market yang belum merata. Tidak semua pengguna terhubung langsung ke jalur likuiditas yang sama, dan tidak semua platform memiliki status operasional yang setara dalam ekosistem. Jika semua ini digabungkan, maka terbentuk satu realitas yang tidak bisa diabaikan. Aliran supply ke pasar tidak terjadi secara bebas dan serentak. Artinya, kondisi saat ini bukan sekadar soal belum bisa dijual, tetapi lebih dalam dari itu, ini adalah sistem dengan banyak lapisan kontrol dan proses bertahap. Hasil akhirnya jelas, tidak semua orang bisa menjual di waktu yang sama, dan tidak semua jumlah bisa dilepas ke market tanpa mempengaruhi harga. Dan ini bukan tanda bahwa sistem tidak berjalan. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa proses distribusi dan transisi sedang dikendalikan dengan hati-hati. Karena dalam sistem yang masih berkembang, kestabilan tidak datang dari kebebasan penuh, tetapi dari bagaimana aliran supply diatur sebelum benar-benar dilepas ke pasar terbuka. Cek realitas. Di titik ini, kesalahan paling umum mulai terlihat dengan jelas. Harga sering diperlakukan seolah sesuatu yang pasti. Padahal yang benar-benar menentukan adalah kondisi market pada saat itu. Kepemilikan sering dianggap sebagai nilai yang siap digunakan kapan saja. Padahal realisasinya selalu bergantung pada likuiditas yang tersedia. Dan yang paling sering diabaikan, banyak orang berasumsi semua pihak bisa bertindak secara bersamaan. Menjual di waktu yang sama, pada harga yang sama. Padahal baik sistem maupun market memiliki batasannya sendiri. Dan batasan itu tidak hanya berasal dari market. Ia juga datang dari sisi infrastruktur jaringan itu sendiri. Dalam pembaruan terbaru, Mainnet Pi Network sedang melakukan upgrade ke protokol 21, dengan batas waktu tertentu bagi seluruh node untuk memperbarui sistem mereka agar tetap terhubung ke jaringan. Artinya, sinkronisasi dalam jaringan tidak terjadi secara otomatis. Setiap node harus mengikuti versi protokol yang sama agar tetap menjadi bagian dari sistem yang aktif. Jika sebuah node tidak melakukan upgrade ke protokol 21 sebelum batas waktu,
maka node tersebut tidak lagi terhubung ke mainnet. Di titik ini, terlihat bahwa kesiapan bukan hanya soal pengguna yang ingin menjual, tetapi juga tentang apakah infrastruktur di belakangnya sudah selaras dan berjalan dalam standar yang sama. Dan selama proses penyesuaian ini masih berlangsung, maka kondisi dalam ekosistem tidak sepenuhnya bergerak secara seragam. Disinilah distorsi terbentuk. Bukan karena datanya tidak ada, tetapi karena cara memahaminya yang tidak lengkap. Sebagai contoh sederhana, dalam komunitas sering muncul pertanyaan, bagaimana sebuah barang bisa dikonversi dengan Pi jika tidak ada harga resmi? Dalam praktiknya, transaksi memang bisa terjadi berdasarkan kesepakatan antar pengguna. Namun di saat yang sama, banyak pihak tetap melihat referensi dari market terbuka untuk menjaga kewajaran nilai. Artinya, ada dua lapisan yang berjalan bersamaan, kesepakatan antar individu, dan realitas market yang lebih luas. Dan keduanya tidak selalu menghasilkan hasil yang sama. Karena itu, memahami Pi tidak cukup hanya melihat angka yang beredar, tetapi harus melihat bagaimana mekanisme di balik angka tersebut bekerja. Pada akhirnya, yang paling menentukan bukan apa yang terlihat di permukaan, tetapi batasan yang bekerja di dalam sistem itu sendiri. Dan memahami batasan ini jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui berapa angka harganya. Kerangka kerja tingkat tinggi. Pada akhirnya, kemampuan untuk menjual bukanlah hasil dari satu faktor tunggal. Ia adalah hasil dari keseimbangan yang harus terjadi secara bersamaan. 4 hal utama yang menentukan adalah ini. Seberapa banyak supply yang benar-benar masuk ke pasar? Seberapa besar demand yang benar-benar membutuhkan? Seberapa dalam likuiditas yang mampu menyerap transaksi? Dan seberapa kuat penggunaan nyata di dalam ekosistem? Jika salah satu lemah, seluruh struktur ikut terpengaruh. Jika supply meningkat tanpa demand, tekanan muncul. Jika demand ada tanpa likuiditas, transaksi terhambat. Dan jika tidak ada penggunaan nyata, semua kembali menjadi spekulasi. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka fokus pada satu angka, padahal yang menentukan adalah keseluruhan sistem di baliknya. Karena dalam market yang sebenarnya, harga bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Harga adalah hasil akhir dari proses yang jauh lebih kompleks. Dan dari sini, ada satu kerangka sederhana yang bisa Anda bawa pulang. Jangan hanya bertanya berapa harganya. Tanyakan 4 hal ini. Apakah supply sudah jelas? Apakah demand benar-benar ada? Apakah likuiditas cukup dalam? Dan apakah aset itu benar-benar digunakan? Jika keempatnya belum seimbang, maka apapun angka yang terlihat, belum tentu bisa direalisasikan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Pi bisa dijual, tetapi apakah sistem dan market sudah cukup siap untuk menampung nilai tersebut. Karena pada akhirnya, market tidak bergerak berdasarkan harapan. Market bergerak berdasarkan kondisi nyata. Dan di titik inilah arah berikutnya mulai terlihat. Karena ketika kita melihat perkembangan terbaru, proses seperti migrasi kedua yang terus berjalan membuka satu realitas baru. Supply tidak hanya ada, tetapi terus bergerak masuk ke mainnet secara bertahap. Artinya, jumlah Pi yang berada dalam sistem yang lebih aktif akan terus bertambah seiring waktu. Namun di sisi lain, demand tidak otomatis meningkat dengan kecepatan yang sama. Dan likuiditas juga tidak langsung menjadi lebih dalam hanya karena supply bertambah. Disinilah keseimbangan itu benar-benar diuji. Bukan dalam teori, tetapi dalam kondisi nyata yang sedang berlangsung sekarang. Semakin banyak Pi yang masuk ke dalam ekosistem aktif, pertanyaan pentingnya menjadi seperti ini. Apakah penggunaan nyata ikut berkembang? Apakah aplikasi benar-benar digunakan? Apakah ada alasan bagi pihak lain untuk membeli? Bukan karena harga, tetapi karena kebutuhan? Karena tanpa itu, setiap tambahan supply hanya akan menambah tekanan. Tetapi jika diimbangi dengan penggunaan yang nyata, maka supply yang bertambah justru menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekosistem. Disinilah perbedaan paling penting terlihat antara sistem yang hanya memiliki angka dan sistem yang benar-benar memiliki aktivitas. Karena pada akhirnya, market tidak menilai dari berapa banyak yang dimiliki. Market menilai dari berapa banyak yang benar-benar digunakan. Dan di titik ini, posisi kita sebagai pioner juga berubah. Bukan hanya sebagai pemegang, tetapi sebagai bagian dari ekosistem itu sendiri. Karena setiap transaksi, setiap penggunaan, dan setiap aktivitas di dalam jaringan, secara langsung ikut membentuk demand yang selama ini dibutuhkan. Jadi pada akhirnya, jawabannya kembali ke satu hal yang sangat sederhana, tetapi sering diabaikan. Nilai tidak datang dari apa yang kita harapkan. Nilai datang dari apa yang benar-benar digunakan.